Om Swastiastu. Bertemu lagi dengan saya Dayu Novita. Kali ini kita masih membahas terkait SE Gubernur nomor 4 tahun 2022 tentang tata titi kehidupan masyarakat Bali bersama Bapak DRS Imade Sila MPD yang saat ini menjabat Wakil Rektor 2 di Universitas Dwi Jendra. Selain itu, beliau juga merupakan tokoh masyarakat yang aktif di Kabupaten Gianyar, Bali. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya, baik-baik, sehat. Astungkara sehat walafiat. Sehat Bapak ya. Bapak, terkait dengan SE Gubernur nomor 4 tahun 2022, saya ingin mendengar tanggapan Bapak bagaimana di Desa Puhu Payangan ya Bapak ya, bagaimana implementasi dari SE tersebut Bapak? Ya, kalau kita melihat dari SE Gubernur tersebut dari namanya saja sudah itu sangat luar biasa. Tata titi, ya. Tata titi itu artinya menata jalan kehidupan. Ya. Jadi kalau Bung Karno bilang dulu itu adalah sebagai jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah kalau kita di Bali, jembatan itulah akan mengantarkan kita menuju Bali, Sukerte Jagadita, Tata Tentram Kertara Harja. Jadi dengan keluarnya SE ini mungkin sebagai suatu gerakan baru dari Gubernur Bali dalam membangun masyarakat Bali yang tetap bertahankan adat Bali, tetapi menuju masyarakat yang dinamis, maju dan modern. Jadi saya kira implementasi di lapangan nanti akan sangat berguna dalam mengembangkan seluruh potensi masyarakat desa. Jadi kita di Bali sudah punya banyak konsep, punya banyak tatanan. Sekarang yang menjadi permasalahan kita bagaimana mengembangkan potensi itu. Membangun sumber daya manusia yang bisa mengimplementasikan konsep-konsep itu kita pakai untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Bali. Saya kira itu yang kita dapat lakukan. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira nilai-nilai mana yang masih kuat saat ini yang diimplementasikan di masyarakat Bapak? Jadi kalau kita lihat masyarakat Bali ya, secara keseluruhan masyarakat Bali sekarang dengan berbagai gempuran, kemajuan teknologi, pengaruh budaya asing, kemudian juga pengaruh yang tidak kalah juga pengaruh dari hal-hal yang berkaitan dengan budaya-budaya yang bisa melemahkan tatanan masyarakat Bali. Nah sekarang masyarakat Bali dengan dengan nilai budaya yang memiliki adiluhung tersebut selama ini bisa eksis, bisa bertahan, misalkan segilik seguluk ya. Jadi kita bagaimana bersama-sama bergotong royong mengembangkan, membangun tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Kemudian Musimo Kramo, gotong royong yang ada ya. Jadi di desa-desa masih kental, misalkan kalau ada teman-teman kita mempunyai gawe, kita bersama ke sana, ngejot, misalnya kita itu hal-hal yang kita lihat di desa Pekraman yang sampai saat ini masih berjalan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan pengaruh-pengaruh sosial tersebut, saya kira memang akan terjadi pergeseran-pergeseran dan itu tidak perlu kita khawatirkan karena dinamika kehidupan adalah perubahan. Dan kita akan terus berubah dan tidak ada satupun orang yang akan bisa membendung itu. Tapi permasalahan kita bagaimana kita tetap bisa eksis dalam perubahan itu, tetap memiliki jati diri, kita tetap bisa mempertahankan nilai-nilai yang ada di luhur tersebut, tetapi kita bisa memodifikasi nilai-nilai luhur tersebut dengan metode yang lebih modern, dengan cara yang lebih baru, kemudian bisa kita tingkatkan, bisa kita kembangkan menuju tatanan hidup yang lebih bagus. Ini tantangan kita ke depan. Jadi intinya kita adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Karena dengan sumber daya manusia yang berkualitas, tantangan apapun yang datang dari luar, kita akan bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan dan kemajuan teknologi. Saya kira itu yang menjadi permasalahan kita. Iya Bapak. Untuk pertanyaan yang terakhir ya Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan kami kiat-kiat bagaimana
cara mempertahankan, mengingat sekarang di era yang serba modern, serba digital, dan pengaruh dari luar itu masih sangat besar, Bapak. Bagaimana mempertahankan nilai-nilai sosial tersebut, Bapak? Nah, ini yang menjadi permasalahan kita adalah mempertahankan nilai-nilai adiluhung tersebut di tengah-tengah gempuran pengaruh budaya asing, kemajuan teknologi, hidup yang serba praktis, ya, hidup yang serba instan. Nah, ini menjadi tantangan kita. Nah, yang pertama yang perlu kita bangun adalah memahami nilai-nilai budaya tersebut, ya. Esensi, hakikat, inti dari nilai itu apa? Nah, dengan memahami nilai tersebut dengan cara yang benar dan dengan cara yang baik, kita akan menjadi yakin bahwa dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita akan bisa menuju kehidupan yang lebih bagus. Sukerte jagadita moksartam jagadita. Jadi ini intinya. Pahami dulu itu nilai tersebut dan yakini itu, kemudian kita hayati nilai tersebut sehingga kita akan menjadi lebih bagus. Itu yang pertama. Jadi kita harus paham, sebab selama ini banyak hal-hal yang bagus, yang baik, kita tidak paham makna dan hakikatnya, kemudian kita melaksanakan dengan ikut-ikutan saja. Begitu ada masalah, kita akan meninggalkan nilai tersebut, padahal belum tentu nilai tersebut kurang bagus, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membangun solidaritas sama masyarakat Bali. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalau Bali ingin eksis, bangunlah kebersamaan di dalam masyarakat Bali. Bangunlah solidaritas di antara masyarakat Bali. Kita mungkin dalam pergaulan kita ada teman yang salah, ada teman yang tidak bagus, tapi mari kita rangkul, mari kita ajak bersama-sama membangun masyarakat Bali. Sehingga tidak ada istilah kesepekan, tidak ada istilah tidak diajak, mokramo di desa. Kita ajak semuanya dan kita sadarkan mereka untuk turut bersama-sama membangun kehidupan yang lebih bagus. Nah, yang terakhir yang menjadi tatanan kita ke depan, mari kita amalkan semua nilai-nilai tersebut. Setelah kita yakini, setelah kita amalkan. Dan dari pengamalan tersebut, secara kita bisa membuat sesuatu itu menjadi lebih bagus, dan nantinya kita modifikasi dalam kehidupan kita yang sekarang, sehingga pengaruh teknologi, pengaruh zaman, pengaruh kemajuan itu akan nantinya membawa nilai-nilai tersebut menuju kehidupan yang lebih bagus. Jadi kita anggaplah teknologi itu sebagai kapal kita, dan kita ada di atasnya itu, kitalah yang menahodai, kitalah yang mengatur. Jangan kita diatur oleh teknologi, tapi kitalah yang mengatur, yang memanfaatkan itu. Jadi kita sebagai nahodanya, teknologi dan kemajuan itu sebagai kapalnya, sehingga kita akan bisa maju lebih cepat, lebih bagus. Ya, itu harapan kita. Ya, itu mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi di lapangan. Terima kasih Bapak Sila. Jadi itu ada 3 kiat ya Bapak, 3 kiat untuk mempertahankan nilai-nilai sosial di masyarakat Bali. Yang pertama, kita harus memahami dahulu, paham, kemudian betul, memaknai. Ya, kemudian kita harus membangun kebersamaan Bapak ya, mempunyai satu persepsi yang sama, kemudian terakhir kita harus mengamalkan nilai tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Demikianlah bincang singkat kita bersama Bapak DRSI Made Sila MPD. Saya tutup pertemuan kita dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.